Dia hanyalah seorang tukang parkir sederhana, hidupnya biasa, tanpa mimpi besar. Tapi siapa sangka, takdir menjerumuskannya ke dalam kisah yang tak pernah ia bayangkan ketika ia diminta menikahi seorang wanita kaya yang tengah hamil dan ditinggalkan kekasihnya. Semua orang mengira hidupnya akan berubah dan menganggap ia hanya mengejar harta. Tapi ternyata, apa yang sebenarnya terjadi setelah pernikahan itu justru mengubah segalanya. Di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, berdirilah seorang pemuda berusia 27 tahun bernama Rangga. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terbakar matahari, dan di dadanya tersemat rompi oranye yang warnanya sudah mulai pudar. Setiap hari, ia berdiri di trotoar depan sebuah restoran mewah, mengatur kendaraan keluar masuk sambil menyapa para pengunjung dengan senyum ramah. Sudah lebih dari 2 tahun pekerjaan itu ia jalani. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk membuat perut mereka tak kosong. Rangga hidup sederhana, di kontrakan kecil di belakang pasar bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Dari upah parkir harian yang tak seberapa, ia selalu menyisihkan sedikit untuk membeli obat dan kebutuhan rumah tangga. Padahal, Rangga bukan pemuda sembarangan. Ia dulu sempat kuliah di universitas swasta, tapi takdir berkata lain. Biaya yang terus naik memaksanya berhenti sebelum lulus. Sejak itu, ia belajar menerima hidup apa adanya. Ia memilih untuk tidak mengeluh dan hanya berpegang pada keyakinan bahwa setiap keringat yang jatuh pasti ada balasannya kelak. Setiap hari, matanya menyaksikan dunia yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Mobil-mobil mewah silih berganti berhenti di depan restoran, menurunkan orang-orang kaya dengan pakaian mahal dan sikap angkuh. Bagi Rangga, itu seperti melihat kehidupan dari balik kaca, terlihat jelas, tapi tak pernah bisa disentuh. Namun hari itu segalanya berubah. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan tempatnya berdiri. Dari dalam, keluar seorang wanita muda berpenampilan elegan. Rambutnya terurai rapi, kacamata hitam besar menutupi setengah wajahnya, dan aroma parfumnya semerbak mahal. Aroma yang tidak pernah Rangga cium sebelumnya. Wanita itu tampak kesal, berbicara lewat telepon dengan nada tinggi, lalu tanpa menoleh, menyerahkan kunci mobil ke tangan Rangga. "Parkirin," ucapnya singkat. Rangga mengangguk sopan, walau hatinya sedikit tersinggung. Tapi seperti biasa, ia menelan rasa itu dan menjalankan tugasnya dengan tenang. Saat ia duduk di balik kemudi, aroma parfum wanita itu masih tertinggal di udara. Wangi yang seolah berasal dari dunia yang berbeda. Ia tidak tahu bahwa wanita itu bernama Bella Putri Mahendra, anak tunggal kelurangga pengusaha besar, pemilik restoran tempatnya bekerja. Dan pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Hari berganti, sedan hitam itu kembali datang. Rangga yang sudah hafal langsung berdiri tegak, menunggu dengan sopan. Dari balik pintu mobil, Bella turun dengan langkah cepat. Wajahnya lelah, tapi tetap memancarkan aura seorang wanita berkelas. Kulitnya bersih, make up-nya tipis, tapi sempurna. Tanpa menoleh, ia menyerahkan kunci mobil. Namun kali ini, tangan itu gemetar. Rangga sempat melihat matanya yang sembab, seperti habis menangis. "Parkirin," katanya lagi, tapi suaranya terdengar lebih lirih dari sebelumnya. Rangga menjawab singkat, "Siap, Mbak." Namun ketika hendak memarkirkan mobil, ia menyadari tas tangan wanita itu tertinggal di kursi penumpang. Dengan tergesa, Rangga berlari ke dalam restoran dan menemukannya duduk sendirian di sudut ruangan. "Maaf, Mbak, tasnya ketinggalan," ucap Rangga pelan, berusaha tidak menarik perhatian orang lain. Bella mendongak. Untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Ada kilatan aneh di sana, campuran terkejut dan lelah. "Terima kasih," gumamnya pelan. Rangga menunduk sopan, lalu berbalik hendak keluar. Tapi langkahnya tertahan ketika suara lembut memanggilnya. "Mas, namanya siapa?" Pertanyaan itu membuat Rangga terdiam. Jarang sekali ada pelanggan menanyakan hal semacam itu, apalagi dari kalangan seperti Bella. "Rangga, Mbak, saya biasa di depan sini." Bella hanya mengangguk singkat, lalu kembali menatap kopinya yang mulai dingin. Sejak saat itu, Rangga merasa aneh. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu, sepi, rapuh, seperti sedang memikul beban berat yang tak terlihat. Ia tidak tahu kenapa ia begitu memikirkannya. Mungkin bukan karena kecantikannya, tapi karena luka yang terasa begitu dekat. Sore itu, matahari mulai meredup di ufuk barat.
Rangga berdiri di tempat biasa, tapi pikirannya melayang. Ia belum tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menyeretnya ke dalam takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pernikahan yang bukan pilihannya sendiri. Malam turun perlahan. Restoran mulai sepi ketika sebuah mobil sport merah berhenti di depan. Dari dalam, keluar seorang pria muda berwajah tampan dan berpenampilan mahal. Rangga mengenalnya. Pria itu bernama Revan, anak salah satu kolega bisnis Kelurangga Mahendra. Gosip di antara para karyawan restoran menyebut Revan adalah kekasih Bella, meski hubungan mereka tak direstui. Rangga hanya menunduk sopan ketika Revan lewat di depannya, menebar aroma parfum tajam dan aura kesombongan. Beberapa menit kemudian, Bella keluar dari restoran dengan langkah tergesa. Ia menuju mobil Revan tanpa sempat melihat ke arah Rangga. Hujan turun tak lama setelahnya. Rangga berteduh di pos kecil dekat parkiran, menunggu waktu pulang. Tapi hatinya gelisah. Entah kenapa, bayangan wajah Bella terus terlintas di benaknya. Ia sempat melihat mereka bertengkar sebelum naik mobil tadi. Dan benar saja, beberapa jam kemudian mobil itu kembali datang. Namun kali ini, hanya Bella yang keluar. Rambutnya berantakan, wajahnya basah. Bukan hanya karena hujan, tapi juga air mata. Langkahnya limbung, matanya kosong. Rangga yang masih di pos langsung berlari menghampiri. "Mbak Bella, kenapa Mbak?" Tanyanya cemas. Bella tidak menjawab. Hanya menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Tanpa banyak berpikir, Rangga melepas jaket oranyenya dan menutupi tubuh wanita itu dari derasnya hujan. "Mbak, ayo masuk dulu ke ruang tunggu, nanti masuk angin." Ia membawanya perlahan ke dalam restoran yang sudah sepi. Wajah Bella pucat, bibirnya bergetar, dan dari matanya terus mengalir air mata yang tak terbendung. "Mau saya hubungi Kelurangga, Mbak?" Tanya Rangga pelan. Bella hanya menggeleng, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan siapa-siapa tahu." Malam itu, suasana hening menyelimuti ruang tunggu restoran. Hanya suara rintik hujan dan isakan pelan yang memecah kesunyian. Rangga tak banyak bicara. Ia hanya menyeduhkan secangkir teh hangat dari dapur kecil, lalu meletakkannya di hadapan Bella. Beberapa menit mereka terdiam, hingga akhirnya suara pelan keluar dari bibir wanita itu. "Dia ninggalin aku," ucap Bella lirih, hampir tak terdengar. Rangga menatapnya dalam diam. Ia tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi yang jelas, sosok wanita yang dulu tampak kuat dan angkuh kini terlihat hancur. Ia hanya bisa menemani dalam sepi, tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Seminggu berlalu sejak malam hujan itu. Bella tak pernah lagi datang ke restoran. Sampai suatu sore, Rangga melihat berita di ponsel lamanya. Judulnya membuat napasnya tercekat. Skandal anak pengusaha, Revan Tirtajaya kabur ke luar negeri setelah diduga menghamili putri Mahendra Group. Rangga menelan ludah. Tangannya gemetar. Di bawah foto Revan, terpampang jelas wajah Bella, wanita yang kini tak lagi tampak seperti sosok berkelas dan percaya diri. Wajah itu kini penuh luka dan kesedihan. Itulah malam yang mengubah segalanya. Bukan hanya hidup Bella, tapi juga jalan hidup Rangga. Tanpa sadar, Rangga tengah berjalan pelan menuju badai besar yang akan menguji segalanya. Sejak berita itu viral, restoran tempat Rangga bekerja berubah menjadi pusat perhatian. Wartawan datang silih berganti, berusaha menggali informasi tentang Kelurangga Mahendra dan skandal yang mengguncang publik. Rangga memilih diam. Ia menyimpan semua yang ia tahu tentang malam hujan itu, tentang Bella yang menangis, tentang luka yang ia lihat sendiri. Ia tak pernah menceritakan apapun, bahkan ketika banyak rekan kerja yang mencoba memancing cerita darinya. Hingga suatu sore, ketika Rangga sedang menata motor di area parkir, seorang pria berjas hitam menghampirinya. Wajahnya kaku, nada bicaranya tegas. "Kamu Rangga?" "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Bos besar ingin bertemu sekarang. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, Rangga digiring masuk ke mobil hitam yang menunggu di tepi jalan. Mobil itu melaju sunyi menuju kawasan elit Jakarta. Jantung Rangga berdegup cepat. Ia tak tahu apa yang menantinya. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial. Di dalam ruang tamu yang megah, duduklah Tuan Mahendra, ayah Bella. Seorang pria tua berwajah dingin dengan sorot mata tajam dan penuh wibawa.
Kamu yang bantu Bella malam itu kan? Tanya Mahendra tiba-tiba. Rangga menunduk sopan. Iya, Pak. Kebetulan saya lihat beliau waktu di parkiran. Mahendra mengangguk pelan. Bagus. Saya suka orang yang cepat tanggap. Tapi sekarang saya punya tawaran untukmu. Rangga menelan ludah gugup. Tawaran? Ya, jawab Mahendra tenang. Kalau Rangga, kami butuh seseorang untuk menjaga nama baik. Bella sedang hamil, dan kamu akan menikah dengannya. Darah Rangga seolah berhenti mengalir. Ia menatap tak percaya. Maaf, Pak, saya menikah dengan... Mahendra menatapnya dingin. Kami akan tanggung semua kebutuhan hidupmu. Rumah, kendaraan, bahkan ibumu akan kami rawat di rumah sakit terbaik. Tapi syaratnya satu, kamu menikahi Bella dan menjaga rahasia ini dari publik. Jangan tanya soal cinta. Ini hanya demi reputasi Rangga. Rangga terdiam. Dunia seakan berputar terbalik. Ia, seorang tukang parkir dari gang sempit, ditawari menikah dengan wanita kaya. Bukan karena cinta, tapi karena skandal. Dalam hatinya bergolak perasaan tak karuan. Ia ingin menolak, tapi bayangan wajah ibunya yang sakit-sakitan muncul di benaknya. Rumah kontrakan bocor, dapur nyaris roboh, penghasilan pas-pasan. Semuanya berputar di kepala Rangga. Kenapa saya, Pak? Tanyanya pelan. Saya ini siapa? Tuan Mahendra tersenyum tipis. Karena kamu orang kecil, tak punya daya tawar, dan kamu bisa diatur. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Tapi Rangga tetap menatap lurus ke depan. Hari itu, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia dihadapkan pada dua pilihan. Harga diri atau keselamatan ibunya. Seminggu kemudian, pernikahan itu digelar diam-diam di sebuah villa mewah di puncak, tanpa pesta, tanpa sorotan media. Hanya Rangga Mahendra, beberapa pejabat, dan seorang penghulu yang datang secara privat. Rangga berdiri gugup dalam jas mahal yang terasa asing di tubuhnya. Di sampingnya, Bella tampak anggun dalam kebaya putih, tapi wajahnya datar tanpa ekspresi. Ketika ijab kabul selesai, tepuk tangan terdengar pelan, tapi tak ada senyum. Tidak dari Bella, tidak juga dari Rangga. Itu bukan pesta pernikahan. Itu transaksi sunyi demi menutupi aib Rangga besar. Malamnya, Rangga duduk sendiri di kamar pengantin yang luas dan mewah. Kasurnya empuk, lampunya hangat, tapi semuanya terasa asing. Ia merasa seperti tamu di kehidupan orang lain. Tak lama Bella masuk. Ia melepas sepatu hak tingginya, duduk di sofa, dan menatap hampa. Maaf, ucap Rangga pelan. Bella menoleh cepat, tatapannya tajam. Untuk apa kamu minta maaf? Saya tahu kamu nggak mau ini semua. Saya cuma nggak punya pilihan lain. Bella menghela napas panjang. Jadi kamu pikir aku punya pilihan? Semua ini omong kosong, Rangga. Aku nggak butuh simpati kamu. Kita cuma hidup di rumah yang sama. Jangan harap lebih dari itu. Rangga hanya mengangguk. Ia paham. Ia hanyalah bayang-bayang. Alat untuk menutupi luka Rangga kaya yang sedang terpuruk. Sejak hari itu, rumah megah itu terasa dingin. Mereka tinggal di bawah satu atap, tapi seperti dua orang asing. Tak ada percakapan hangat, tak ada tawa, hanya kesepian yang menggantung di udara. Setiap pagi, Bella pergi tanpa pamit. Rangga tetap tinggal, menjaga rumah, dan sesekali menjenguk ibunya yang kini dirawat di rumah sakit elit. Hasil dari perjanjian itu. Tiap malam, ia menatap keluar jendela, merenungkan hidupnya. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah Rangga sebuah pengorbanan memang semahal ini? Dan jauh di lubuk hatinya, Rangga tahu, pernikahan tanpa cinta, cepat atau lambat, hanya akan meninggalkan luka. Hari-hari berlalu seperti kabut yang tak pernah pergi. Rumah besar itu selalu sunyi. Tak ada tawa, tak ada suara hangat. Yang terdengar hanya gema langkah kaki setiap pagi dan malam. Di sanalah Rangga kini tinggal, di sisi dunia yang berbeda. Ia bukan lagi tukang parkir di pinggir jalan, tapi anehnya, hidupnya justru terasa lebih sepi dari sebelumnya. Di rumah itu, Rangga seperti benda pajangan. Ada, tapi tak dianggap. Setiap pagi Bella selalu berangkat lebih awal. Ia berdandan rapi, mengenakan pakaian kantor, dan pergi tanpa sepatah kata. Rangga hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh, seperti bayangan yang tak mungkin dikejar. Malam pun tak banyak berubah.
Bella sering pulang larut, kadang langsung masuk kamar dan mengunci diri. Rangga tak tahu apakah dia sudah makan, apakah dia baik-baik saja, atau sebenarnya sedang menyembunyikan luka yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Mereka tinggal di ruangan yang sama, tapi berbagi ranjang yang sama tak berarti berbagi hati. Rangga memilih tidur di sofa kecil di pojok kamar. Ia menjaga batas, menjaga hormat. Walau hatinya terus berkecamuk, hingga suatu malam ketika hujan turun deras, Rangga mendengar suara tangis pelan di tengah gelap. Ia bangun, menoleh, dan melihat Bella duduk membelakangi jendela. Tangan wanita itu menggenggam perutnya yang mulai membesar. Air matanya jatuh diam-diam. Rangga mendekat perlahan. Ia ingin bicara, ingin menenangkan. Tapi sebelum sempat berkata apapun, Bella berbisik lirih. "Aku benci hidupku sekarang." Kata-kata itu menusuk. Bukan karena ditujukan padanya, tapi karena Rangga tahu rasa sakit itu nyata. Bella hanyalah seorang wanita yang hancur oleh pengkhianatan, dan kini harus menjalani hidup bersama pria yang tak ia cintai. Rangga menatap lantai lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu nggak pernah minta semua ini. Dan aku juga nggak akan ganggu kamu. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, aku di sini. Aku nggak akan pergi." Bella tidak menjawab, namun perlahan tangisnya berhenti. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka duduk dalam satu ruangan, dalam sunyi yang tak lagi terasa saling membenci. Keesokan paginya Rangga bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana di meja makan. Ia tahu Bella mungkin tak akan menyentuhnya. Tapi setidaknya, itu cara kecilnya untuk menunjukkan perhatian. Siang harinya, sepulang dari rumah sakit setelah menjenguk ibunya, Rangga tertegun. Piring sarapan di meja telah kosong. Tak ada catatan, tak ada ucapan terima kasih. Tapi itu cukup untuk membuatnya tersenyum. Mungkin es batu di hati Bella mulai mencair, sedikit demi sedikit. Waktu berjalan, musim hujan berganti cerah. Kehamilan Bella kini memasuki bulan ke-6. Tubuhnya mulai terlihat lelah, tapi ada hal lain yang berubah. Sikapnya terhadap Rangga. Dulu ia selalu menghindar. Kini, ia mulai berbicara. Singkat, datar, tapi tetap berarti. Setidaknya, keheningan itu tak lagi setajam dulu. Sore itu, Bella pulang lebih awal dari biasanya. Rangga yang sedang menyapu halaman terkejut melihatnya di depan pintu. "Kamu bisa temenin aku ke klinik? Kontrol kandungan," katanya pelan tanpa menatap. Rangga mengangguk cepat. "Iya, tentu." Dalam mobil suasana hening. Namun kali ini tak sesakit dulu. Ada ketegangan, tapi juga kehangatan kecil yang mulai tumbuh. Di ruang pemeriksaan, Rangga duduk di samping Bella. Untuk pertama kalinya ia melihat layar USG, janin kecil di dalam sana bergerak dengan detak jantung yang cepat, seperti irama harapan baru. Tanpa diduga, Bella menggenggam tangan Rangga. Rangga terkejut, tapi tidak menolak. Ia membiarkan genggaman itu erat dan hangat. Dan di sudut mata Bella, menetes air mata, bukan karena sedih, tapi karena haru. Sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah. Bella tak lagi sekeras dulu. Ia mulai mengajak Rangga berbicara. Kadang soal kehamilan. Kadang hanya menanyakan kabar ibu Rangga di rumah sakit. Di dapur, mereka mulai memasak bersama. Rangga selalu canggung, tapi Bella sesekali tertawa melihat kelucuannya. Tawa itu asing tapi manis. Di ruang tengah, mereka duduk menonton TV. Tak banyak kata, tapi kehadiran satu sama lain terasa menenangkan. Hingga suatu malam, listrik padam karena cuaca buruk. Bella duduk di dekat jendela, menatap langit yang gelap. Rangga datang membawa lilin kecil. "Kamu nyesel?" tanya Bella tiba-tiba. Rangga terdiam, lalu menatapnya lama. "Enggak," jawabnya tegas. Padahal ia tahu hidupnya dulu bisa lebih bebas. Ia tidak bisa memiliki perempuan lain, bisa hidup tanpa beban. Tapi sekarang ia justru merasa punya tujuan. Bella menatapnya, matanya lembut diterangi cahaya lilin. "Kamu beda ya," katanya pelan. Itu kali pertama ia menyebut nama Rangga tanpa nada dingin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya pula, mereka tak lagi seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal serumah. Cinta memang belum tumbuh sempurna, tapi benihnya sudah tertanam di tanah hati yang dulu tandus. Hari demi hari, hubungan mereka perlahan membaik. Belum menjadi pasangan sempurna, tapi kehadiran satu sama lain mulai terasa tulus. Senyum Bella kini lebih sering terlihat. Dan Rangga akhirnya merasa rumah itu bukan lagi tempat asing, melainkan rumah yang sesungguhnya. Hari-hari yang damai itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, kedamaian di rumah besar itu pecah oleh satu pesan singkat di ponsel Bella. Begitu membacanya, wajahnya langsung pucat. Rangga, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, memperhatikan perubahan ekspresi itu dengan cemas. "Kamu kenapa?"
Tanyanya lembut. Bella tak menjawab. Ia hanya menyerahkan ponsel itu dengan tangan bergetar. Di layar terpampang satu pesan pendek tapi menghantam. Aku akan datang. Anak itu darahku. Dan kamu harus bertanggung jawab padaku. Sore harinya, ketika Rangga pulang dari rumah sakit usai menjenguk ibunya, ia mendapati pemandangan yang tak pernah ia duga. Di depan rumah terparkir sebuah mobil sport merah menyala. Mobil yang sangat ia kenal dari cerita Bella. Dan di teras berdirilah seorang pria dengan aura arogan dan penuh percaya diri. Revan, pria yang selama ini hanya hidup dalam kenangan pahit Bella. Jadi kamu Rangga? Tanya Revan dingin, menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Rangga berdiri tenang. Saya suaminya, dan saya ayah dari anak yang dia kandung sekarang. Revan tersenyum sinis. Lucu, kamu pikir bisa gantiin posisiku? Belum sempat Rangga menjawab, Bella muncul dari dalam rumah. Wajahnya tegang, nadanya bergetar. Apa lagi yang kamu mau, Revan? Anakku, balas Revan keras. Kamu pikir aku akan biarkan anakku dibesarkan oleh orang seperti dia? Ia menunjuk Rangga dengan pandangan merendahkan. Bella meledak, emosinya pecah. Dulu kamu yang lari, kamu kabur saat aku bilang aku hamil. Kamu hina aku, kamu buang aku seperti aib. Sekarang kamu datang seolah peduli. Revan balas berteriak, aku punya hak. Rangga maju satu langkah, suaranya rendah tapi tegas. Kalau kamu datang untuk ambil anak ini, kamu salah tempat. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi aku ada di sini sejak hari pertama dia hancur. Aku yang jaga, aku yang dampingi. Saat kamu bahkan gak berani menatap wajahnya. Revan terdiam. Sorot matanya tajam, tapi tak mampu menembus keteguhan Rangga. Bella menatap Rangga lama, lalu berkata lirih. Anak ini bukan cuma darahmu, Revan. Dia harapanku, hidupku. Dan pria ini, Rangga, lebih pantas jadi ayah dari anakku dibanding kamu. Revan memandangi mereka berdua dengan napas berat. Ia akhirnya mundur, menatap tajam sekali lagi sebelum masuk ke mobil dan melesat pergi. Suara mesin menghilang di kejauhan, meninggalkan keheningan yang penuh makna. Bella menoleh pada Rangga. Terima kasih, Rangga menggeleng. Aku cuma lakuin apa yang harus kulakuin. Bella tersenyum samar. Senyum yang belum pernah Rangga lihat sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, ia memeluk Rangga pelan, tulus. Dan untuk pertama kalinya, Rangga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia dibutuhkan, bukan sebagai tukang parkir, tapi sebagai suami dan calon ayah. 6 minggu berlalu sejak pertemuan panas itu, kini kehidupan mereka mulai menemukan ritmenya. Kehamilan Bella semakin besar, dan ia lebih sering di rumah. Setiap pagi Rangga menyiapkan makanan, mengajaknya jalan, bahkan memijat kakinya saat lelah. Dinding kebekuan di antara mereka perlahan runtuh, berganti dengan obrolan ringan dan tawa kecil. Suatu malam, saat angin lembut menyusup lewat jendela, mereka duduk di beranda. Bella bersandar di bahu Rangga, sambil memegang secangkir susu hangat. Di perutnya, kehidupan kecil itu tumbuh dengan tenang. Kamu tahu, ucap Bella pelan. Dulu aku lihat kamu cuma bayangan, nggak penting, tapi sekarang, aku nggak bisa bayangin hari tanpa kamu. Rangga tersenyum. Aku juga nggak pernah bayangin bisa hidup kayak gini. Pernikahan kita dulu cuma formalitas, lanjut Bella. Tapi sekarang, aku bersyukur kamu yang ada di sampingku. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Rangga dalam-dalam. Boleh aku jujur? Rangga mengangguk. Aku mencintaimu. Kalimat sederhana itu membuat dada Rangga bergetar hebat. Ia tak tahu harus menjawab apa, hanya memeluk Bella erat dan membisikkan lirih. Aku juga. Beberapa minggu kemudian, tangisan seorang bayi perempuan menggema di ruang bersalin. Bella menggenggam tangan Rangga erat, air matanya jatuh bersamaan dengan tangisan bahagia. Bayi itu mereka beri nama Aira. Cahaya kecil yang menyatukan dua hati. Cahaya yang lahir dari luka, tapi tumbuh dalam cinta. Malam-malam berikutnya Rangga sering duduk di samping ranjang, menatap Nayara yang tidur lelap di pelukan ibunya. Ia tersenyum lalu berbisik dalam hati. Dulu aku cuma tukang parkir tanpa masa depan. Tapi Tuhan menuntunku ke jalan ini. Jalan yang penuh luka, tapi dari luka itu tumbuh cinta. Cinta yang bukan dipaksakan tapi dipilih. Dan malam itu, di rumah yang dulu terasa dingin,
cinta akhirnya benar-benar tumbuh, hangat, tulus, dan penuh syukur.